Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya. Mengenal sepeda tentu saja tidak asing bagi kita. Alat transportasi ramah lingkungan ini juga mempunyai sejarahnya tersendiri. Tentu saja, bentuk sepeda pada zaman dulu sangat berbeda dibandingkan dengan zaman sekarang. Semua itu tidak lepas dari kreativitas dan inovasi yang dikembangkan oleh para ahli dari berbagai bidang yang saling melengkapi satu sama lain. Sepeda pertama kali ditemukan oleh Branko Drais von Sauerbrunn atau dikenal dengan sebutan Carl Drais. Carl Drais lahir pada tanggal 29 April 1785 di Karlsruhe, tepatnya di Jerman. Ia berprofesi sebagai kepala pengawas hutan. Munculnya ide sebenarnya lahir dari masalah yang ia hadapi, seperti masalah yang dihadapi oleh Carl Drais. Untuk menunjang tugasnya sebagai kepala pengawas hutan, ia membutuhkan alat transportasi dengan mobilitas tinggi. Dari situlah muncul ide menciptakan alat transportasi untuk menunjang pekerjaannya. Akhirnya, terbentuklah sebuah alat transportasi bernama sepeda. Bentuk awal sepeda yang diciptakan oleh Carl Drais adalah bentuk sepeda roda 3 tanpa pedal. Drais lalu membawa penemuannya ke Prancis dan Inggris, di mana penemuan itu menjadi populer. Di Indonesia sendiri, popularitas sepeda dikenal pertama kali di masa kolonial Belanda. Orang Belanda membawa sepeda buatan Eropa sebagai alat transportasi saat melakukan penjajahan di Indonesia. Namun, tak semua orang menggunakan sepeda. Sebagai alat transportasi, yang menggunakan sepeda hanyalah orang-orang tertentu saja, seperti para penguasa dan bangsawan. Asal mula nama sepeda berasal dari kata velocipede yang diperkenalkan pemerintah kolonial Belanda tentang sebuah alat transportasi baru di awal abad ke-20. Alat tersebut dikenal sebagai velocipede yang artinya kaki cepat atau pengocok tulang. Pertanyaan tentang siapa yang menemukan velocipede dengan pedal revolusioner dan sistem presnelingnya tidak jelas. Menurut beberapa referensi, perbedaan tentang sejarah dan rancang bangun sepeda paling awal ini ada yang menyebutkan Celedrivire, ada pula yang mengatakan atau Hobby Horse sebagai nenek moyang sepeda. Terlepas dari perbedaan pandangan itu, Ensiklopedia Internasional mencatat prototipe sepeda pertama yang dibangun pada tahun 1790. Disebutkan bahwa Monsieur Chaviller Comte-Madede Sivrek, seorang berkebangsaan Prancis, telah membangun alat transportasi sederhana tanpa kuda sebagai penariknya. Rancang bangun sepeda yang terlupakan paling awal di dunia tersebut diperkenalkan di Place Royal, Prancis. Bentuk Celedrivire terbilang sangat sederhana dan cenderung kaku, terbuat dari rangka kayu yang dipasang pada dua roda kayu dalam satu baris. Bagian depan umumnya diukir rupa-rupa bentuk hewan semisal burung, ular, buaya, singa, hingga kuda. Namun, kendaraan primitif ini tidak memiliki batang kemudi, sehingga tidak bisa dibelokkan atau diarahkan ke kiri atau ke kanan. Pendek kata, Celedrivire hanya mampu bergerak lurus ke depan. Selain tidak punya kemudi, Celedrivire juga tidak dilengkapi rem sebagai komponen utama dan penting dalam transportasi sepeda modern. Sepeda kembali populer pada awal 1860-an dengan diperkenalkannya alat kayu dengan dua roda baja, pedal, dan sistem roda gigi tetap. Jumlah sepeda yang digunakan melonjak dari sekitar 2000-an pada tahun 1889 menjadi 1 juta pada tahun 1899. Awalnya, sepeda adalah hobi yang relatif mahal, tapi karena produksi massal menjadikan sepeda sebagai alat transportasi praktis bagi para pekerja. Sepeda juga ikut bertanggung jawab atas kondisi jalan yang lebih baik, karena semakin banyak orang Amerika yang mulai mengendarai sepeda yang membutuhkan permukaan jalan lebih halus daripada kendaraan yang ditarik dengan kuda. Sepeda masa kini lebih dari 100 juta sepeda diproduksi setiap tahun menurut Bicycle History, dan lebih dari 1 miliar sepeda saat ini digunakan di seluruh dunia. Seseorang yang masuk ke toko sepeda saat ini dihadapkan pada pilihan yang tak terhitung jumlahnya. Rangka dirancang dan dibuat dari bahan yang berbeda berdasarkan pada tempat sepeda dikendarai. Pengendara dapat memilih jenis rem, jumlah gigi, bentuk jok, posisi
posisi stang yang berbeda. Ada pilihan mengendarai sepeda di berbagai permukaan, mulai dari jalan pegunungan yang kasar, tanah, dan berbatu, hingga jalanan kota yang mulus dan beraspal. Beberapa sepeda bahkan dapat dilipat untuk memudahkan perjalanan dan penyimpanan. Kini, sepeda mempunyai beberapa nama dan model. Pengelompokan biasanya berdasarkan fungsi dan ukuran. Sepeda ontel atau sepeda pengangkut, sepeda tipe roadster berdesain klasik yang terbuat dari besi kuat dan telah digunakan sejak puluhan tahun yang lalu. Saat ini, sepeda ontel sudah jarang ditemukan karena jumlahnya yang sangat sedikit dan terkesan kuno bagi masyarakat saat ini. Kebanyakan hanya orang tua dan pedagang asongan saja yang menggunakan sepeda ontel. Beca sendiri merupakan hasil modifikasi dari sepeda ontel, di mana bagian depan dibuat tempat khusus untuk penumpang. Sepeda gunung mountain bike, singkatan dari MTB, digunakan untuk lintasan off-road dengan rangka yang kuat, memiliki suspensi dan kombinasi kecepatan sampai 27 km per jam, serta alur ban yang tebal, kasar, dan dirancang khusus untuk medan terjal dan berbukit. Sepeda gunung biasanya digunakan untuk downhill atau balapan menurun lereng baik di gunung maupun di gang-gang sempit perkotaan. Sepeda BMX merupakan kependekan dari Bicycle Motocross dengan model rangka yang sedang dan tempat duduk yang tidak terlalu rendah. Sepeda ini banyak digunakan untuk atraksi dan kontes. Terkadang sepeda BMX juga dipasang dua bilah tongkat di besi berukuran pendek di bagian depan dan belakang sebagai boncengan. Sepeda kota city bike adalah sepeda yang biasanya dipakai di perkotaan dengan kondisi jalan yang baik. Sepeda ini yang sangat menekankan aspek fungsional, biasanya memiliki sebuah boncengan dan keranjang. Sepeda lipat merupakan jenis sepeda yang rangkanya bisa dilipat dalam hitungan detik sehingga dapat dibawa kemana-mana. Sepeda listrik adalah sepeda menggunakan daya listrik di dalamnya dan terdapat baterai yang dapat diisi ulang. Jika baterainya habis, maka pedal dapat digunakan agar sepeda tetap dapat berjalan. Sepeda jenis ini kebanyakan digunakan oleh orang tua dan difabel. Sepeda ini digunakan sebagai pengganti sepeda motor jika jarak yang ditempuh tidak terlalu jauh.